Ustadz mau tanya bagaimana istri yang khulu tapi pengadilan agama memutuskan tolak satu bayin sugra. Apakah artinya tolak satu bayin sugra? Mohon penjelasannya Ustadz. Maksudnya boleh rujuk atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau istri yang khulu sudah enggak bisa balik lagi. Jadi memang dalam Islam perceraian ada dua macam ya. Ada tiga macam sebenarnya. Ada perceraian yang terjadi pada saat si suami murtad atau kafir, yani secara otomatis. Dan ini boleh dia menikah kalau si calon suaminya yang sekarang yang muslim membayarkan tadi maharnya, kembalikan mahar si mantan suami yang pertama. Yang kedua cerai yang terjadi pada saat dibahasakan cerai ya, itu pada saat meninggal dunia, maksudnya terceraikan dengan kematian itu. Maka setelah 4 bulan 10 hari dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti nggak boleh nikah dong. Ini kan cuma selesai masa iddah saja. Ya, jadi seakan-akan dia bercerai. Kalau dia bercerai dalam arti kata di sini berlaku padanya hukum cerai, gitu kan. Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal dia akan bersatu suaminya di akhirat. Yang ketiga adalah perceraian ya umumnya yang terjadi dan ini ada dua macam. Yang ketiga ini ada tolak raj'i, ada tolak bayin. Tolak raj'i, perceraian raj'i adalah perceraian yang bisa kembali. Raj'i diambil dari kata seperti sama dengan rujuk ya, kembali. Raj'i. Itu kalau sampai 2 kali diucapkan. Seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sekali, saya ceraikan kamu 2, maka itu masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah yang dia ucapkan yang ketiga saya ceraikan kamu, sudah yang ketiga ini sudah nggak boleh, namanya tolak bayin. Bayin adalah tolak cerai yang tidak boleh kembali lagi, sudah nggak bisa. Kecuali si perempuan tadi nikah sama laki-laki lain, lalu berjalan normal sampai dia cerai normal, cerai lagi sama suami yang keduanya, terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main dengan perceraian, tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nggak boleh main-main nih, gitu kan. Nggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya, anak saya perempuan dan anak dia laki-laki, nanti kita nikahkan ya anak kita. Kalau dia bilang iya, itu kata Nabi SAW wajibat. Itu harus disampaikan ke anak-anak kalau besar, dulu kau pernah dijodohkan loh ya. Kalau dia bilang saya nggak mau ayah, ya sudah, dia sudah batal. Makanya jangan tawar-tawarin anak, ini nggak perlu. Tadi tawarkan diri lain. Ini kalau anak nggak boleh karena ternyata hukum. Nggak boleh juga main-main dengan cerai. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Kau kalau pulang ke rumah ibu kamu saya ceraikan. Gitu. Dan seterusnya. Ini nggak boleh main-main. Ini masalah halal atau haramnya kemaluannya istrinya gimana? Ibu-ibu juga gitu, nggak boleh mudah mancing emosi. Ceraikan saya, ceraikan saya. Hanya karena tidak beli baju, hanya karena lupa diantar ke pasar. Ini apa ya? Nggak masuk di akal semua. Pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah sifatnya abadi. Harus selamanya. Kita niatkan begitu. Jangan setengah-setengah. Gitu ya. Dan juga masalah yang ketiga, rujuk kembali. Selama masa 2 kali cerai, kalau belum lewat 3 bulan, maka 3 kali masa haid boleh kembali tanpa akad nikah, dengan baikan, dengan sentuhan dan seterusnya sudah kembali. Lewat dari itu maka harusnya dia nikah baru. Itu tolak nomor 3, cerai yang umum terjadi, tapi ada 2 macam, ada tolak raj'i, tolak bayin. Tolak raj'i sudah saya jelaskan tadi, bisa kembali kalau 2 kali. Tolak bayin adalah tidak boleh kembali lagi. Kalau ya si istri ini sudah 3 kali diceraikan, kecuali dia nikah dan dia cerai sama suaminya baru dia bisa kembali. Ini tolak bayin namanya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kita ajukan di pengadilan Indonesia ada peraturan pemerintah, hakim mengeluarkan tolak bayin sugra? Apakah itu boleh kembali? Nah di sini memang khusus masalah ini khulu namanya ya. Khulu itu perempuan yang sudah tidak mau sama suaminya, dia yang ngajukan di pengadilan. Nih, saya ngajukan suami saya karena 1, 2, 3, 4, 5 dusta, bohong, apalah mukul saya, tidak kasih nafkah, apalah disebutin sama dia alasannya. Nanti si hakim akan memberikan surat kepada si laki-laki. Dipanggil nih si laki-laki datang. Setelah datang, ini loh surat suami istrimu. Jawab ya dalam bentuk tulisan. Si hakimnya enggak buat mereka ribut, enggak. Jadi ini datang di ruangan bersama-sama, hakimnya ada, ini surat keluhan. Suami bilang begini nih, si istri bilang begini. Jawab ya, jawab. Janjian 2 minggu lagi misalnya, tanggal sekian. Maka pulanglah si suami, diketik sama dia, dibalas. Saya tidak begini alasannya, ini buktinya, ini. Nanti begitu datang, hakimnya juga cuma ambil, nih balasan suami kamu.
Terus dikasih mereka balas-balasan di sini sampai nanti hakim akan mengambil sebuah kesimpulan. Kalau hakim ternyata dengan surat-surat yang masuk, data-data yang masuk, tahu kalau suami ini benar zalim, memang betul dia pemabuk, memang betul dia suka mukul, maka akan dikeluarkan surat tolak bayyin kubra, cerai besar, bayyin, udah nggak bisa kembali, karena kalau kembali perempuan ini memang berbahaya, kesian. Tapi kalau ternyata dari surat-surat ini ditemukan perempuan ini memang dasarnya tidak benar, memang dianya karena sudah suka laki-laki lain lah, memang karena dia beginilah, begitulah, karena merasa perlu punya mobil suaminya belum bisa belikan. Hakim temukan memang si perempuan ini yang iseng nih, gitu kan? Maka dikeluarkan tolak bayyin sugro. Surat cerai bayyin tapi sugro. Ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali, gitu kan? Masih bisa kembali. Itu yang dimaksud dengan tolak bayyin tadi sugro itu.